Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhana malikil qudus, subhana malikil qudus, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil mulki wal jabarut, subhana zil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, karunia Allah. Ini ngalamin enggak? Iya. Baru di request sudah. Kasihan ibu-ibunya palanya begitu-begitu dulu tadi. Sudah ada yang di request tadi. Alhamdulillah, karunia Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, masih diberikan nikmat oleh Allah, kita masih bisa berkumpul dalam majlis yang dinaungi rahmat oleh Allah. Dalam sebuah majlis kalau diisi dengan solawat, maka majlis ini penuh dengan rahmat. Maka sebelum acara dimulai, solawat terlebih dahulu, diisi dengan solawat. Karena amalan yang ringan tapi penuh dengan pahala kebaikan adalah sholawat. Kita bersolawat satu kali, Allah balas 10 kali kebaikan. Allah beri 10 kebaikan. Maka ringankan mulut kita ini, lisan ini, untuk sering bersolawat kepada kita Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW adalah perantara diri kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 5 waktu tambah sholat sunnah lainnya, banyak ibadah kita, tapi kalau hati kita masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati, maka ibadah ini tidak akan sampai kepada yang memiliki hati. Hanya sebatas ibadah saja, tapi kita nggak akan bisa merasa nikmatnya sujud, nikmatnya ruku,
hanya sebatas menjalankan perintah Allah, sholat dengan azan, ambil wudhu, sholat itu saja. Tapi kita nggak bisa merasakan khusyuknya sholat, nggak bisa merasakan nikmatnya ruku seperti apa, nikmatnya sujud seperti apa. Makanya hijrah hati penting sekali. Nah, Rasulullah SAW perantara kita untuk sampai kepada Allah dengan sholawat. Saat kita bersolawat menyebut nama beliau, lalu kita pasang hajat, pasang niat hajatnya kita sampaikan kepada Allah, Allah kabul, Allah ijabah hajat kita. Kenapa? Karena saat kita memanggil nama baginda Nabi Muhammad SAW, Allah itu malu untuk mengabulkan doa kita. Kalau nggak dikabulin itu Allah malu. Karena yang kita panggil, kita sebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah adalah perantara kita bisa sampai kepada Allah dengan sholawat. Maka perbanyak sholawat, perbanyak lisan ini bersolawat. Beliau Rasulullah yang setiap harinya memikirkan kita. Beliau Rasulullah yang setiap harinya menghabiskan waktunya untuk kita umatnya. Diamnya beliau yang dipikirkan kita. Tidurnya beliau masih memikirkan kita. Fikirnya beliau yang difikirkan kita. Laparnya beliau masih memikirkan umatnya. Bahkan kematian beliau yang dipikirkan kita, yang dipanggil kita, umatnya. Begitu cintanya beliau menghabiskan waktunya, hartanya, dirinya, semua di jalan Allah, semua untuk umatnya. Beliau sibukkan dirinya untuk umatnya. Beliau hanya ingin umatnya ini beriman dan masuk surga. Cuma itu. Bahkan di yaumil mahsyar masih beliau memikirkan kita. Masih beliau menyibukkan dirinya untuk kita. Saat di yaumil mahsyar nanti keadaan yaumil mahsyar panasnya luar biasa, matahari posisi ada sejengkal di atas kepala kita, terbayang panasnya luar biasa. Semuanya nafsi-nafsi keadaannya. Di yaumil mahsyar seorang istri nggak nyari suaminya nanti. Seorang suami nggak nyari istrinya. Orang tua nggak nyari anaknya. Anak nggak cari orang tuanya. Semua di yaumil mahsyar nafsi-nafsi. Bahkan seorang Nabi Isa alaihissalam di yaumil mahsyar tidak mendoakan ibunya Maryam. Semua nafsi-nafsi sendiri-sendiri dengan keadaan hara huru di yaumil mahsyar yang menakutkan. Bahkan ada seorang wanita yang saat itu melahirkan bayinya di situ di yaumil mahsyar. Dia sanggup anak yang dia lahirkan itu untuk pijakan kakinya, saking panasnya. Saking panasnya keadaan yaumil mahsyar. Jadi udah gak ada yang pada peduli. Mereka sendiri-sendiri mikirin dirinya sendiri di hadapan Allah. Tetapi Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri. Di yaumil mahsyar beliau sibuk mikirin kita. Di yaumil mahsyar beliau sibuk dengan sujud panjangnya, Beliau sujud panjang menangis hingga Allah meminta malaikat untuk menyuruh baginda Nabi ini bangkit dari sujudnya. Tetapi beliau belum mau bangkit dari sujudnya sebelum Allah mengabulkan doanya, permohonannya, permintaannya. Apa yang beliau minta? Beliau ingin Allah ini mengampuni dosa-dosa umatnya. Allah mengampuni khilaf-khilaf umatnya. Kita yang bikin dosa, Rasul yang mintakan ampun atas dosa kita.
Kita yang maksiat, Rasul yang memintakan ampun atas maksiat kita. Gimana gak enak Bu jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam meminta sama Allah supaya dijadikan umat Muhammad, tapi gak bisa. Umat Muhammad nanti di akhir zaman. Kita adalah umat Muhammad. Kita terlahir kita nggak perlu minta sama Allah untuk dijadikan umat baginda Nabi Muhammad. Tapi kita lahir sudah menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita contoh, kalau kita memang mengaku umatnya, ada yang harus kita ikuti. Berikutum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampunimu. Kalau kita mengikuti baginda Nabi Muhammad, insya Allah nggak akan tersesat Bu. Mengikuti cara hidup beliau, mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan beliau. Banyak Bu, 24 jam itu ada sunnahnya. Rasul itu sudah atur hidup kita ini, ya Allah. Udah diatur Bu semuanya. Udah diajarin oleh Rasulullah. Dari mulai bangun tidur harus apa, mau ke kamar mandi bagaimana adabnya, ada sunnahnya di situ. Mau pakai baju ada adabnya, ada sunnahnya. Mau makan ada adabnya, ada sunnahnya. Mau bermuamalah ada adab, ada sunnahnya. Masak nasi pun ada sunnahnya Bu, ada tata caranya. Ngaduk minuman pun ada tata caranya, ada sunnahnya. Bahkan sampai kita mau tidur kembali ada adabnya, ada sunnahnya. Nikmat kalau 24 jam kita sudah bisa menjalankan sunnah ini, maka akan ada keberkahan buat kehidupan kita, akan ada kejayaan dalam kehidupan kita, keselamatan, kebahagiaan. Dan Allah ampuni kita dosa kita kalau kita hidup dalam sunnahnya beliau. Maqul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau katakan jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikuti kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang diikuti? Sunnahnya kita kerjain, akhlaknya kita contoh. Ya, walaupun nggak bisa sempurna ya, karena nggak ada manusia yang bisa sempurna, maka jangan pernah pengen tampil sempurna di depan manusia. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Yang paling sempurna baginda Nabi Muhammad SAW dan para sholihin semuanya, ulama-ulama sholihin, waliullah. Ya kalau kita nggak ada, kita manusia yang sempurna. Setiap hari nggak lepas lisan kita berbuat dosa, nggak lepas tiap hari mata kita berbuat dosa, nggak lepas telinga kita tiap hari berbuat dosa, tangan kaki kita, hati, pikiran kita, nggak bisa kita terlepas dari maksiat, dari dosa. Jadi jangan pernah tampil sempurna, pengen merasa sempurna di depan manusia, tapi sempurnakan diri kita dengan amalan kita di hadapan Allah. Itu yang paling benar. Karena mau sesempurna apapun, nggak ada kita diri kita dari diri kita itu yang sempurna, nggak ada. Maka ikuti apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhlaknya, masya Allah. Nggak bisa sesempurna beliau akhlak kita, tapi setidaknya kita belajar untuk menyempurnakan, belajar untuk memperbaiki. Yang tadinya ini kita sedang bicara hijrah ya Bu. Kalau bicara hijrah itu bukan cuma kita ganti baju doang,
nutupi rambut doang, enggak. Semua orang bisa seperti itu. Besok tinggal buka kalau mau buka, kan gitu. Tetapi setelah kita komitmen, kita hijrah, kita ganti casing istilahnya, ya. Ini handphone kalau nggak ada casingnya, ibu pasti takut pecah. Handphone aja ibu kasih apa nih namanya nih? Anti gores tuh. Handphone aja kasih anti gores, masa ibu-ibu nggak mau dikasih anti gores? Apa anti goresnya? Pakai yang saat ini dipakai. Handphone aja ibu jaga banget, rapi banget, masa ibu nggak mau rapi? Kan gitu, yang benda mati loh. Ibu jaga banget. Ya, dilapin. Ya. Kameranya kalau buat moto kurang rapi sampai diulus-ulus, ya. Kalau buat moto kok kayaknya buram banget sampai diulus-ulus. Benda mati bu, yang kadang bisa memberatkan kita di akhirat nih. Apalagi ada sosial media sekarang, orang mau viral itu gampang banget. Mau ngeviralin orang juga gampang banget. Ibu lagi begini, saya iseng di jalan, yang pojok ngomong mulu, saya begini aja, kelihatan lagi ngerekam. Gampang viralin, tulisin caption lagi ngaji ngomong mulu, viral, bener tuh, mudah nggak sekarang? Sosial media, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hatta handphone kita, jempol kita yang berdetik, emang dikira nggak ada story-nya ini nggak ada bu? Ada, nanti semua keluar story-nya. Kayak story Instagram nih, ibu-ibu storyin ya, posting di Instagram, kan tersimpan itu semua, betul nggak? Tersimpan tuh datanya, di handphone ada, datanya semuanya ada. Nah sama saja sama dengan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semuanya story-nya ada nanti di hadapan Allah. Dikeluarin semuanya nanti. Ini, maka hati-hati. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Main sosial media boleh nggak? Oke boleh. Mau buat jualan, buat apapun, tapi yang baik. Jangan buat nyinyirin orang. Nggak tahu kehidupan orang tapi nyinyir dong. Betul dong. Buat julitin orang. Emang ibu tahu 24 jam hidup sama dia yang ibu julitin? Kan gitu. Ibu-ibu nggak suka sama tetangga. Emang tiap 24 jam ibu-ibu ada di rumahnya dia. Sampai tahu kehidupannya, enggak kan? Hati-hati dengan prasangka. Prasangka itu membuat kita dosa. Ya, terus kita gibahin. Gibah itu kita membicarakan harta kebaikan keburukan kita sudah gibah. Apalagi saat kita bicarakan ternyata tidak benar, kita sudah memfitnah dia. Itu dosanya luar biasa. Itu sudah fitnah. Ya. Makanya telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kalau mau hijrah jangan tanggung-tanggung, jangan cuma ganti baju, tapi casing yang kita pakai untuk melindungi kita, pakaian yang kita pakai setelah hijrah untuk bisa menjadi sebaik-baik pakaian takwa. Apa pakaian takwa? Bagaimana rasa takut kita kepada Allah. Habli minallah semakin baik, habli minannasnya semakin baik. Ini betul. Jadi bukan cuma sebatas ganti baju saja, mudah banget ganti baju. Tetapi hijrah semuanya kita bawa hijrah. Matanya yang tadinya maksiat kita ajak mata ini ke jalur takwa. Yang tadinya suka berusaha sama orang, melihat orang kayak benci banget. Udah hijrah, ya bawa matanya hijrah. Lihat orang dengan baik sangka. Melihat orang dengan tatapan rahmat kasih sayang. Telinganya yang tadinya demen banget dengerin aib-aib orang, mulai saat dia sudah mengklaim dirinya hijrah telinganya juga. Kalau ada orang lagi ngomongin orang, udah pergi aja sih, gak usah didengerin. Itu cara kita menjaga iman kita. Lisan kita diajak hijrah juga. Yang tadinya demen banget ngomongin orang, demen caci maki orang, demen merendahkan orang, gibahin orang, diajak juga hijrah. Lisannya sudah mulai diajak, diatur berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Kan hadisnya gitu bu. Ya. Hadisnya gitu.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik kalau tak bisa diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada sesama, kepada saudaranya. Kalau kita hijrah pakai hadis ini, Bu, sudah mulai lisannya diajak berkata yang baik. Kalau nggak bisa diam aja udah, nggak ada untungnya, Bu, nggak ada untungnya. Bisa kita pakai buat hal-hal yang nggak baik dari orang lain yang kita nggak kenal, nggak hidup 24 jam sama dia, nggak nemenin tidur dia, tapi kita yang lebih so tahu dari dia. Tangannya diajak hijrah, yang biasa nunjuk-nunjuk orang buat nunjuk diri sendiri. Kan kalau kita lagi nunjuk, Bu, satu jari kita tunjuk orang, 3 jarinya ngarah kemana? Hah? Coba belajar nunjuk semua. Tunjuk saya deh, gak apa-apa, ridho saya. Coba sekarang nunjuk semua. Coba, Bu, belajar. Tuh, Umi Pipik tuh begini, 3 jarinya nunjuk ke siapa, Bu? Ya, 3 jarinya nunjuk ke kita sendiri. Kata Allah, ya, nunjuk orang. Kalau Allah tunjuk kita, Bu, berapa kita, Bu? Kayak ibadahnya dia bentar aja. Begituin Allah, Bu, malu kita. Bu, nunjuk orang kayak kamu ibadahnya mau aku udah baik. Nunjuk dosa orang kayak kamu nggak punya dosa aja. Kalau gitu gimana? Bu, ya. Yang kita tunjuk orangnya nyantai aja, nggak balik ngomongin kita lagi. Tetapi seandainya Allah yang nunjuk kita, Bu, gimana coba, Bu? Maka segala sesuatunya kembalikan kepada diri kita. Yang ngomong juga sama, Bu, yang ngomong juga belum benar. Ini yang ngomong bukan ustazah, gak punya ilmu. Kalau dosanya ditampakkan oleh Allah nih, Bu, kalau dosanya ditampakkan oleh Allah, dosa saya, semua maksiat saya, aib saya, dosa mata, dosa telinga ditampakkan sama Allah, gak ada yang mau dengar saya, Bu. Ini kursi juga gak ada yang mau diduduki sama saya, ya. Mic-nya gak mau. Kebayang gak, Bu, seandainya dari semua anggota tubuh kita mengeluarkan bau yang luar biasa saat kita berbuat dosa, berbuat maksiat. Mata saat kita berusaha sama orang, misalnya natap orang dengan kebencian, terus mengeluarkan kotoran, bau yang luar biasa. Telinga kita nih saat kita bermaksiat ngedengerin aib-aib orang, ada yang ngomongin orang terus kita malut-malut. Oh iya ya, dosanya sama, Bu, sama yang ngomongin, ya. Kita cuma nganggut doang, nganggut tapi nikmatin. Ke bawah ke pikiran kita, kok jadi selama ini panjang, ngeluarin kotoran bau. Terus lisan kita saat kita gibahin orang, ngomongin orang, buka aib orang, terus mengeluarkan kotoran bau yang luar biasa dari tangan kita semua. Mungkin kira-kira ada yang mau dekat-dekat sama kita, Bu? Jijik sekali bau, ya. Tapi Allah Maha menutupi semua dosa-dosa kita, Maha menutupi semua aib-aib kita. Kita semua punya dosa, Bu. Saya, ibu-ibu yang di sini semua punya dosa. Cuma mungkin beda dosa aja, ya, Bu. Gak ada manusia yang gak punya dosa. Tetapi Allah mencintai orang-orang yang memperbaiki dirinya, bertaubat. Kita pagi bermaksiat, bikin dosa, sampai malam hari Allah bentangkan tangannya masih menunggu siapa nih hambaku yang mau bertobat, yang mau datang ke Allah memohon ampun, bertobat, gak mau mulai lagi. Kan syarat diterimanya taubat, Bu, kita mengakui kesalahan kita.
mau dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh nggak mau ngelakuin lagi nih Bu. Kayaknya udah capek nih ngelihat maksiat kita kemarin. Udah capek nih gitu. Walaupun setiap detik kita nggak bisa luput dari berbuat kesalahan, hilang dosa. Tetapi ada rasa penyesalan, nggak mau mengulangi lagi. Itu syarat diterimanya taubat kita. Jangan hari ini taubat, besok lagi berbuat lagi, besok lagi taubat lagi, besok begitu lagi. Nggak apa-apa Bu, sampai kita benar-benar lelah banget untuk bermaksiat. Ya, jadi syarat diterimanya taubat ada penyesalan, ada sungguh-sungguh mau merubah diri kita. Ini ada nyesel banget. Lalu menjadikan itu sebagai muhasabah. Penting Bu, sering-sering kita muhasabah. Sebelum tidur nih Bu, biasain ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Terus bermuhasabah, hisab diri kita nih ya. Hisab diri kita. Sebelum kita dihisab, nanti hisab diri kita. Ya Allah, 24 jam tadi, ingat 24 jam itu tadi ngapain aja ya? Ada nggak ya dari lisan saya tadi nyakitin orang? Ada nggak ya dari perbuatan saya 24 jam tadi nyakitin suami, nyakitin anak-anak, tetangga? Ada nggak ya 24 jam? Ingetin. Karena saat kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, yang kita ingat 3 hal Bu. Yang kita jadikan tafakur buat diri kita ini 3 hal. Maksiat apa yang kita kerjakan, dosa apa yang kita lakukan, dan amal apa yang kita tinggalkan. Itu dikasih ujian sama Allah. Gak perlu nyalahin yang lain, salahin diri sendiri, tafakurin diri sendiri. Amal apa yang sudah saya tinggalkannya, maksiat apa yang sudah saya kerjakannya. Saat kita diberikan musibah oleh Allah, dan musibah itu menjadi sebuah teguran buat diri kita. Berarti kita sedang ditegur sama Allah. Masa kita ditegur kita nggak mau kembali Bu? Saya lagi jalan ditegur sama ibu-ibu, masa sih nggak nengok, sombong banget diri saya. Nah kita lagi jalan, kita kepleset, ada Allah yang sedang menegur kita, masa kita nggak mau kembali? Ada Allah yang menolong kita, masa kita nggak mau kembali kepada Allah? Sombong banget kita jadi hamba. Itu. Maka hijrah bukan sebatas kita, oh saya sudah hijrah loh, saya udah kayak cadar loh. Cadar saya bukan jaminan diri saya masuk surga Bu. Belum jaminan. Tapi setidaknya ini berproses terus. Hijrah itu gak stuck di sini aja. Tapi hijrah itu terus sampai kita mati menuju sakaratul maut kita. Itu hijrah. Memperbaiki diri terus. Hijrah itu ada 2 yang harus kita lakukan. Ya. Yang pertama, ada yang kita tinggalkan. Hijrah itu meninggalkan, berpindah. Seperti Rasulullah SAW, saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tetapi Rasul kembali lagi ke kota Mekah untuk apa? Untuk mewarnai, memberikan warna yang tadinya jahiliyah. Ya. Betul nggak Bu? Akhirnya Masya Allah mengenal Islam dengan indahnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utus Rasulullah ini ya, turun ke muka bumi untuk menyebarkan rahmat, kasih sayang. Maka saat kita hijrah, ya penuhi dengan kasih sayang. Karena hijrah untuk memperbaiki diri kita Bu, bukan memperbaiki orang lain, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri kita. Bukan setelah hijrah akhirnya kita merasa lebih baik dari orang lain. Jangan. Hijrah menjadikan diri kita jauh lebih baik dari kita yang kemarin-kemarin, bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Itu hijrah. Jangan kita udah hijrah, teman kita belum hijrah, kamu gak pakai jilbab, neraka kamu. Waduh Bu, jadi panitia banget kita. Panitia masuk surga, kayak surga punya kita aja. Biarkan proses, semuanya berproses, tapi prosesnya jangan lama-lama. Keburu mati gak ada yang tahu umurnya Bu, betul? Gak ada yang tahu mati bukan milik yang, bukan untuk yang tua aja, yang muda juga bisa mati. Mati bukan milik yang sakit, yang sehat pun juga bisa mati, betul? Gak ada yang tahu kapan kita mati. Mungkin ibu-ibu duluan, saya
masjid ini, di jalan juga saya ada apa? Ada yang tahu, ya kan? Kalau kita masih dikasih selamat sama Allah, ya berarti emang kita itu belum saatnya mati kan gitu. Allah masih kasih kesempatan kita. Buat apa? Ya buat terus memperbaiki diri. Kan katanya kita hijrah bukan cuma sebatas ganti baju, udah selesai hijrah, saya udah pakai cadar, udah saya udah enggak. Ini pakaian dan jadikan pakaian yang kita pakai menjadi sebaik-baik pakaian takwa. Diajak nih semuanya. Kayak tadi handphone, ibu beli handphone baru nih, ya. Dikasih casing depannya, belakangnya supaya gak rusak kameranya. Depannya dikasih anti gores, itu kan sama aja bu, ya kan? Dari terbuka jadi tertutup, dilindungi, handphonenya nggak gampang pecah kalau jatuh. Kan kita juga gitu, dari kita terbuka terlindungi dengan hijab kita, dengan jilbab kita. Yang memakai cadar dari wajahnya terlindungi juga. Nah sekarang akhirnya semua dicadarin, semua bukan pakai masker, betul? Yang dulu orang melihat cadar itu ekstrim, cadar itu teroris, dikait-kaitkan dengan hal yang gak baik. Tuh sekarang rasain semuanya pakai cadar, semua walaupun pakai masker, betul? Dulu kalau ada yang ngajak foto sama saya doang yang kelihatan matanya. Sekarang sama semuanya kelihatan mata doang. Ini syariat Allah. Masya Allah. Ada hikmah semuanya. Pandemi ini membawa hikmah yang luar biasa. Harusnya kita bersyukur. Ya. Coba dulu sebelum ada pandemi, suami istri pada sibuk masing-masing, anak sibuk masing-masing di luar. Masuk COVID, ada pandemi, dirumahkan semuanya hampir 3 bulan. Senang gak bu kira-kira? Senang, suami yang sibuk di luar jadi kerjanya di rumah. Ada waktu buat istrinya, sholat bareng sama istri sama anak-anaknya, baca Quran bareng sama istri sama anak-anaknya. Coba, yang tadinya makan nafsi-nafsi, yang suami di luar, istri di rumah, anak di luar makan sendiri, masak banyak ya makan istri doang. Coba, giliran pandemi semua ngumpul jadi satu. Betul gak kira-kira? Ada hikmahnya Allah berikan ujian. Maka saat kita melihat ujian, memandang ujian, pandang rahmatnya Allah di setiap ujian. Jangan kita berprasangka dulu, berprasangka buruk, karena Allah bagaimana prasangka hambanya. Kita berprasangka buruk kepada Allah, ya sudah itu yang kita terima. Tapi berprasangka baik. Ini. Jadi kembali lagi kita bicara tentang hijrah. Hijrah hanya hati. Orang-orang yang hijrah biasanya kan pengen jauh lebih baik, betul nggak? Hijrah hati, hanya hati. Orang-orang yang hijrah yang tadinya hatinya gampang gelisah, gampang baper, hatinya banyak penyakit hati, kan kepengen menjadi hatinya selamat qalbun salim. Maka hati. Ya bagaimana caranya? Diajak zikir hatinya, diajak kembali kepada yang maha membolak-balikan hati, yang maha memiliki hati, supaya hatinya tenang. Hati tenang itu bu, hati bahagia bu. Kita bahagia, bahagia itu bukan di sini tempatnya bu. Bahagia tempatnya bukan di sini, tapi bahagia tenang adanya di sini, di hati kita. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka itu tenang. Dengan apa hati mereka tenang? Mengingat Allah. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Coba ibu-ibu lagi gelisah, lagi ribut sama suaminya, lagi ribut sama anak-anaknya, kembali ke Allah, ambil wudhu, duduk di atas sajadah, ingat Allah. Tenang gak kira-kira? Itu solusinya. Kenapa sebuah masalah, kita punya masalah tapi gak selesai masalahnya? Kenapa banyak orang yang diberikan masalah, diberikan ujian tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya, gak kelar-kelar masalahnya? Masalah kecil jadi besar. Kenapa? Karena kita suka cari masalah.
Jadi masalah itu dianggapnya terasa berat banget, cuma dia kayaknya dikasih ujian. Enggak, ujian terberat ujiannya para nabi, ujian terberat ujian istri-istri nabi. Kita belum seberapa. Kita lihat ujiannya mereka istri-istri nabi. Ujiannya kita lihat Siti Hajar, ya Bu. Asbab kerelaan hatinya Siti Hajar menjadi saksi yang sekarang dijalani seluruh umat Islam, menjadi rukun sahnya, rukun wajib sahnya haji dan umroh. Saat Siti Hajar ditinggalkan suaminya di padang yang tandus, gak dibekali makanan, gak dibeli minuman, gak dikasih uang, ya. Ditinggalkan sendiri dengan anak semata wayangnya, Ismail alaihi salam. Tetapi karena beliau orang yang penuh keimanan kepada Allah, beliau katakan, apakah ini atas perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Jika ini atas perintah Allah, aku ridho, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanku. Kita dikasih ujian, ridho aja. Allah itu gak akan menyia-nyiakan kita, enggak. Karena sejatinya ujian hanya untuk menguatkan, mengukur tolak ukur iman kita doang. Sekuat apa iman kita? Lihat Siti Hajar disia-siain sama Allah, enggak. Karena beliau ridho. Saat Ismail menangis, lapar, kehausan, Siti Hajar melihat dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa seperti ada air di sana di Bukit Sofa. Maka beliau lari dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa. Di Bukit Sofa melihat ternyata udah gak ada air, gak ada apa-apa, hanya fata morgana saja. Beliau kembali lagi melihat di Bukit Marwah seperti ada air. Beliau lari lagi dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ternyata sampai Bukit Marwah gak ada air lagi, hanya fata morgana, bayangan saja. Kembali lagi melihat lagi di Bukit Sofa, oh itu ternyata ada air lagi. Jalan lagi, gak ada, hampir 7 kali. Itu menjadi saksi, Bu, jadi rukun sahnya wajib haji dan umrah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fal junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawafa khairan fa innallaha syakirun alim. Yang pernah umrah pasti haji, umrah pasti ingat dengan kalimat ini, doa ini. Saat menuju Sofa Marwah kita baca ayat ini, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawafa khairan fa innallaha syakirun alim. Dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dia membawa keimanannya Siti Hajar. Enggak putus asa karena dia tahu Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sampai akhirnya keluar dari kaki Ismail, keluar menghentakkan kakinya, keluar air zam-zam. Ujian kita udah ujung kukunya, Bu. Kita ditinggal nih sama suami, kanan kiri masih ada mall. Ya, beliau Siti Hajar ditinggal di padang tandus, gak ada air, gak ada makanan, jadi beli makanan. Kita mau kemana-mana ditinggal suami, bilang gak punya mobil, ternyata kita orang paling kaya. Tinggal pencet mobil datang sama supirnya. Mau pergi kemana lagi, pencet lagi mobil lain datang lagi, supirnya ganti lagi, nggak ada kaya, Bu. Bu, turun dan mawar lagi, ngasih uang ke supir, bayar. Semua dimudahin. Di zaman yang luar biasa ini, apa sih, Bu, yang sulit buat kita? Nggak ada yang sulit. Kita nggak mau ibadah Allah, nggak mau kembali ke Allah, suka PHP-in Allah doang kita, mabuk. Tapi Allah nggak marah, Bu, di PHP dijanji-janji terus sama kita tuh nggak marah. Mau menjalankan perintah Allah, tapi nanti deh, belum siap. Mau pakai jilbab, nggak dulu deh, belum siap. Jilbabin hati dulu, salah. Nggak nyuruh hati itu untuk dijilbabin, salah itu perkataan. Lalu membandingkan daripada dia nih pakai jilbab tapi masih nyinyir. Jangan samakan. Ini dua hal yang berbeda antara jilbab dan akhlak.
Jilbab kewajiban, perintah dari Allah. Kalau udah pakai jilbab dia masih begitu, itu urusan dia sama Allah. Tetapi dia memenuhi kewajiban perintah Allah. Jadi jilbab dan akhlak dua hal yang berbeda. Ini. Dan gak ada tuh perintah untuk menutupi hati, menjilbabin hatinya, dulu salah. Jadi kalau besok-besok ada yang ngomong begitu, kenapa gak pakai jilbab? Ntar aja jilbabin hati dulu. Enggak. Kalau dijilbabin hati, nanti keras hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hatinya, Allah keraskan hatinya. Ya kan hati harus dibuka untuk menerima hidayah dari Allah. Nah kalau dijilbabin, ditutupin, gimana kita mau dapat hidayah, taufik dan hidayah dari Allah? Betul. Hidayah itu Allah yang memberikan hidayah. Kita nggak bisa kasih hidayah orang lain, atau teman kita, anak kita. Tapi doa kita bisa menjadi asbab hidayah, itu betul. Tapi kalau kita kasih hidayah nggak bisa. Kalau hidayah itu milik manusia, manusia bisa kasih hidayah. Bu, paman Nabi udah masuk Islam dari dulu, betul. Nabi saja, baginda Nabi Muhammad nggak bisa memberikan hidayah pamannya. Karena hidayah Allah yang memberikannya. Taufik itu kehendak, Bu. Jadi beda ya, taufik dan hidayah itu beda. Taufik itu kehendak dari Allah. Kalau Allah belum menghendaki dia, kitanya juga harus menerima, mengejar. Hidayah itu harus dicari, hidayah itu harus dikejar. Taufik itu kita belum dikasih kehendak sama Allah karena kitanya nggak mau ngejar hidayah itu. Kitanya males-malesan. Ya, ini. Jadi saat kita hijrah, hanya tadi hati. Hijrah itu hanya hati. Kita ajak hati kita untuk tenang. Berarti apa? Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Alladzi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, mereka yang hatinya tenang dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir. Karena hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang, itu hijrah. Tenangin dulu nih hatinya, hilangin dulu nih penyakit-penyakit hatinya. Pakai baju, ya udah perintah Allah, tutupi auratnya. Setidaknya ada poin yang pertama kita sudah jalankan, kewajiban menutup aurat. Selanjutnya, jadikan apa yang kita pakai menjadi sebaik-baik pakaian takwa. Berarti semuanya dibawa ke jalur takwa. Karena hijrah tadi yang pertama meninggalkan. Apa yang harus kita tinggalkan? Tempat nih. Misalkan tadinya kita di tempat ini kok banyak mudorotnya ya teman-teman. Pergaulan misalkan. Nongkrong dengan teman-teman ini, bergaul dengan teman-teman ini kok saya jadi banyak mudorotnya ya. Saya kok jadi ikut ke mereka ya. Jadi sering ngomongin orang, jadi sering begini. Pindah, Bu, keluar dulu gak apa-apa, tinggalin dulu gak masalah. Menghindar. Tetapi jangan putus. Putusnya apa? Silaturahminya tetap jalan dengan apa? Doa. Ya Allah, saya juga belum baik, tapi saya mau baik. Dan saya sayang sama teman-teman saya yang saya tinggalkan tadi ya Allah. Saya berdoa ya Allah, beri hidayah mereka ya Allah. Sampai akhirnya mereka bisa kembali baik, baru kita kumpul lagi kan gitu. Ini. Jadi tidak memutuskan silaturahmi, tetap silaturahmi dengan doa. Jangan kita terpengaruh dengan iman mereka. Kita yang udah istiqomah, ya. Karena agama kita kan jangan sampai terpengaruh dengan agama teman kita. Ya. Maka supaya biar teman kita yang terpengaruh nih dengan iman kita, Bu. Tapi jangan kita juga merasa lebih baik dari orang lain. Kita udah pakai jilbab, udah pakai cadar, terus kita merasa lebih baik dari orang lain. Enggak, bukan. Belum ada jaminan juga Bu kita masuk surga. Tapi kita berproses terus tertatih berjalan menuju Allah, ya. Dengan jauh lebih baik lagi. Dan menghilangkan semua penyakit-penyakit hati. Jadi hijrah yang pertama hati. Hijrah I. Tadi hanya hati. I-nya apa Bu? Iman. Iman dan takwa. Mengimani Allah dan Rasulnya. Karena sebaik-baik hati yang mengimani Allah dan Rasulnya.
Sebaik-baik hati yang ada Allah dan Rasulnya, Bu. Mencintai suami boleh nggak? Boleh. Tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Jadi sebaik-baik hati yang mengimani Allah dan Rasulnya. Sebaik-baik hati yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hati yang ada Allah dan Rasulnya. Makhluk jangan ditaruh di hati, kita sakit hati. Ya, Bu. Jangan keseringan ditaruh di hati makhluknya. Suami jangan ditaruh di hati, tersakit hati. Anak jangan ditaruh di hati. Anaknya milik Allah, suami milik Allah kok. Jangan ditaruh di hati. Ribut sama anak sakit hati. Serahin semuanya ke Allah. Anak kita milik Allah, suami milik Allah, ibu milik Allah, harta pun milik Allah. Hartanya jangan dibawa ke hati. Kalau hartanya diambil sakit hati sama Allah. Ya. Jangan. Ini saya ngomong begini karena pengalaman, Bu. Ya, pengalaman. Maka lagi belajar terus. Yang dulunya semuanya dimasukin ke hati, semuanya ditaruh di hati. Jadi berhala semuanya. Cinta sama makhluk dibawa ke hati. Sampai akhirnya diambil, komplain sama Allah. Ya Allah, kan masih muda ya Allah. Anak saya masih kecil-kecil ya Allah. Nanti saya cari makannya gimana? Gak yakin sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah yang Maha kasih kehidupan kita, Allah yang kasih semuanya. Karena dibawa ke hati. Karena ditaruhnya di hati. Anak ditaruh di hati, anak diambil sama Allah, kita komplain ke Allah. Salah apa anak saya ya Allah? Ya, anak punya Allah, kapanpun Allah mau ambil, boleh. Ya. Harta milik Allah, harta bukan milik kita. Yang kita bawa cuma amal itu harta kita sesungguhnya. Harta yang kita sedekahkan itu milik kita. Harta yang kita bawa ke jalan Allah itu milik kita. Makanya kalau ada majelis ini sering-sering, Bu, ada kotak infaknya kan nih? Cemplungin. Jangan pilih-pilih, buka dompet ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah, ambil yang paling cerah warnanya. Bu, kalau ada yang gondrong pasti yang gondrong. Tahu yang gondrong apa? Dolar. Kan gambar orangnya gondrong rambutnya. Kasih yang terbaik karena itu punya kita nanti. Ini harta kita sesungguhnya yang ini, yang kita sedekahkan, yang kita simpan bukan harta kita, Bu. Nanti kita mati jadi warisan. Gara-gara warisan anak sama anak bisa saling berantem, keluarga sama keluarga saling ribut bisa. Tetapi harta yang kita keluarkan saat itu, oh ini harta saya. Jadi ibu gampang menghitungnya dong. Saya punya harta apa nanti di akhirat ya? Oh harta yang saya keluarkan hari ini di pengajian di masjid ini saya keluarin 200.000. Oh ini harta saya nanti nih. Semakin banyak yang kita keluarin ya itu semakin harta kita. Nanti di akhirat yang jadi penerang kubur kita asbab sedekah yang menjadi penerang kubur kita. Menjadi cahaya kubur kita asbab sedekah. Itu yang nanti nungguin kita jadi teman kita itu cuma itu, Bu. Saat kita dikubur yang menghantarkan 3. Yang nemenin kita gak ada, suami, keluarga, anak, harta semua ninggalin kita. Kita doang, sama apa, Bu? Sama harta yang kita sedekahkan, sama amal soleh yang kita lakukan selama di dunia. Cuma itu. Anak yang dibangga-banggain udah gak dibawa mati, Bu. Mana mau dia dikubur bareng-bareng sama kita. Mana mau mati bareng-bareng kita. Udah mama aja duluan. Enggak kan. Maka harta, maka lagi ngaji, Bu, dompetnya penuhin. Kita jalan mau menuju masjid, ada orang pemulung keluarin harta kita dan kita titipin ke orang. Jalan lagi ada orang minta, walaupun cuma harta 1.000, harta 2.000 itu harta kita, Bu. Kita nggak tahu dari harta ini mana yang akan menyelamatkan kita. Itu masya Allah. Maka tadi yang pertama hanya apa? Hati. I-nya iman, mengimani tadi. Harta nggak dibawa mati semuanya. Semua jangan dimasukkan ke hati. Siapa yang kita masukkan ke hati? Yang kita masukkan ke hati Allah. Allah kita masukkan ke hati kita. Segala sesuatunya takutnya sama Allah. Karena Allahnya udah ada di hati ini.
Mau berbuat seperti ini ingat Allah. Mau mengucap begini yang buruk ingat Allah. Allahnya di hati. Mengimani, oh Allah Tuhan saya. Allah Sami'un Alim, Allah Sami'un Bashir, Allah Maha melihat nih. Apapun yang saya lakukan Allah lihat. Saya nggak sholat di rumah, di luar saya nggak sholat. Anak-anak saya nggak lihat, suami nggak lihat, tapi Allah lihat kan gitu. Itu kalau imannya di hati. Mengimani Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, itu iman, Bu. Jadi imannya bukan cuma di lisan aja. Oh ya Allah ini Tuhan saya. Bukan itu, anak kecil juga tahu. Tapi bagaimana iman itu memasukkan keyakinan kita di dalam hati. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat. Apa yang kita ucapkan baik buruk Allah dengar. Mengimaninya di hati. Bersandarnya ke Allah, mengeluh kesahkan ke Allah, memintanya ke Allah, berharapnya ke Allah. Tuh kalau imannya di hati, mengimani. Oh saya berharapnya sama Allah. Berharap sama manusia dari hati. Berharap sama manusia sakit hatinya. Karena harapan satu hatinya kita ke Allah. Semakin berharap kepada manusia, semakin banyak kita kecewa. Tapi kalau berharap ke Allah, Allah gak pernah ngecewain kita, Bu. Kita yang banyak kecewain Allah kan gitu. Ini. Jadi hartanya jangan dibawa ke hati. Dan kita merasa memiliki suami, pada suami milik Allah. Merasa memiliki anak milik Allah. Merasa memiliki rumah, merasa memiliki harta, padahal itu milik Allah. Gampang banget Allah dalam hitungan sedetik, Bu, ngambil harta kita. Saya 2014 kehilangan semuanya. Rumah saya terbakar, gak disisain satupun sama Allah, barang-barangnya enggak. Dulu saya orangnya senang banget koleksi, Bu. Parfum dikoleksi, pergi kemana beli parfum dikoleksi, jam dikoleksi, tas dikoleksi. Banyak pajangannya. Baju saya, Masya Allah lemari saya dari situ ke situ kali, Bu. Baju semua isinya, belum lemari almarhum dari situ ke situ. Tapi apa, Bu? Gak satu pun disisakan saat terbakar rumah saya. Baju cuma yang nempel di pakaian di badan saya saat itu doang. Semua habis, gak tersisa. Tas yang semuanya ada, merek apapun juga ada, habis. Gak disisain sama sekali. Dalam hitungan sedetik saja Allah kalau mau ambil, nih yang katanya punya kamu, gampang hilang sekejap. Apa yang milik saya? Oh, cuma anak-anak. Ini harta saya yang sesungguhnya. 4 anak yang disisakan oleh Allah dalam kebakaran rumah saya. Harta? Oh, ternyata bukan milik saya. Selama ini diagung-agungkan, disombongkan, kita terlena dengan harta kita, lalu kita lupa untuk ibadah kepada Allah. Allah kasih teguran. Sedih, ya sedih, ya manusiawi. Tapi saya kembalikan kepada Allah, ya Allah. Jadi muhasabah. Begitu tahu ilmunya, ya Allah, semuanya akan ada hisabnya. Satu tas saya, ya harga sekian, dihisab dulu satu nih. Ini pakai duit apa nih belinya nih? Halal haram nih, ya. Mau tas merek kremes lah, atau apalah. LV, Spicy misalkan. Louis Vuitton, Hermes, apalagi dihitung dulu nih, Bu, ya. Satu tas nih hisapnya bisa sejam. Dapat duitnya dari mana? Lagi pakai tas ini sombong atau enggak? Panjang, Bu. Bersyukur saya, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, ini enggak ada apa-apanya. Yang selama ini dikumpulin enggak ada apa-apanya. Ya. Kebayang nanti hisapnya seperti apa. Saya paling belakang kali mungkin, Bu. Kenapa? Di surga itu banyak dilihat oleh Rasulullah, penghuninya banyak fakir miskin, Bu. Karena fakir miskin gak ada yang dihisap. Apa yang mau dihisap dari hartanya? Gak ada yang punya harta. Ya, hanya mungkin. Ya. Kalau kita beda. Pengajian hari ini pakai seragamnya merah semua. Besok pindah pengajian lain seragamnya hijau. Berarti kan di lemari kita tuh banyak warna, Bu. Banyak baju. Ya.
Mau ngambil jilbab yang hijau, yang kuning, yang merah, yang hitam pada jatuh semua saking penuhnya di lemari itu. Udah lunas belum? Udah lunas belum ngomong? Ya, udah pakai yang ada aja. Sekarang Bu, baju saya kalau di lemari buka paling cuma 15 biji doang. Itu lagi untung warnanya hitam nggak kelihatan. Baju kemarin saya pakai masih bersih, saya pakai lagi. Nih, untung nggak kelihatan gitu. Itu aja udah nikmat. Di situ Masya Allah. Jadi titik hijrah saya kembali kepada Allah ya saat semua hilang, semua Allah ambil. Karena berpikir oh ya ini hanya amanah semua. Tapi lihat hikmah dari sebuah kebakaran itu. Harta saya cuma 4 anak ini. Satu itu mereka harta sesungguhnya diri saya. Mereka Bu, ya. Mereka semua harta saya. Yang dari mereka saya bisa masuk surga atau neraka dari mereka. Maka amanahnya ya cuma disuruh merawat, mendidik, membesarkan. Udah cukup itu. Dia juga milik Allah. Kapanpun Allah mau ambil, nol Bu. Kita ini nol. Maka zerokan diri kita ke Allah. La ilaha illallah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah Bu. Saat itu Bu, ya Allah, kalau bukan Allah yang nolong saya, mati semua. Gak ada manusia satupun yang bisa nolong keluar dari kepungan api itu, gak ada yang bisa keluar dari situ. Saya hanya bisa merambat-rambat menyelamatkan anak-anak saya. Berjalan gelap penuh dengan api, cahaya cuma api doang, listrik mati, merambat-merambat ke kamar anak-anak saya, nyelamatin anak-anak saya sampai loncat ke lantai 2, dari lantai 2 ke lantai 1. Karena semuanya sudah api, nggak bisa keluar, hanya keluar dari lantai 2 loncat. Sekali lagi, Allah yang penolong saya. Allah kasih kesempatan saat itu bisa berjalan keluar. Kalau bukan Allah yang kasih kesempatan itu untuk saya jauh lebih baik lagi, udah mati semuanya anak saya. Tapi semuanya Allah kasih saya Allah. Maka nggak bisa kita sujud ke Allah. Saat itu saya cuma bisa pasrah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, udah terserah, udah terserah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Allah nggak akan mungkin nyanyain saya. Allah nggak akan mungkin nyanyain kita. Walaupun pikir dulu, nanti Bapak tinggal di mana, tidur di mana ini. Ya. Saya cuma apa bilang sama Allah, ya Allah, nggak mungkin kau nggak kasih hadiah setelah ini, itu nggak mungkin. Minta petunjuk sama Allah. Apa petunjuknya? Yang saat itu yang saya dapatkan di surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti, kata Allah, Aku akan mengujimu. Tuh, berarti kan ujian itu pasti untuk diri kita dan Allah Maha menguji. Semua manusia dikasih ujian masing-masing. Kita tinggal menikmati ujian, kembalikan kepada Allah, jalani dengan bertakwa kepada Allah. Gak akan mungkin Bu, gak ada solusinya tuh, gak akan mungkin. Gak akan mungkin gak ada jalan keluarnya, itu gak mungkin. Semuanya mungkin, semua ada jalan keluarnya. Apa? Yang terpenting kita kembali kepada Allah, minta pertolongannya dengan sabar dan sholat. Minta pertolongannya dengan mendekati yang memberikan ujian, yaitu Allah. Barang siapa yang memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah perbaiki urusan dunianya Bu, Masya Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti aku akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, benda, buah-buahan, jiwa. Kita diuji, jiwa kita tergoncang pasti. Tapi Allah katakan apa di sepenggal ayat terakhirnya? وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya Bu? Siapa orang-orang yang sabar? Kita termasuk orang yang sabar atau enggak? Siapa orang
ayat selanjutnya 156 Al-Baqarah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang diberikan ujian, dia kembalikan kepada Allah, semua datang dari Allah, semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Nih orang-orang yang sabar. Kita sabar atau enggak? Kita kembalikan semuanya kepada Allah atau enggak? Kabar gembiranya apa, Bu? Kan tadi wabasyiri sobirin, sampaikan kepada wabasyiri sobirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Apa kabar gembiranya? Di ayat selanjutnya 157. Jadi berurutan tuh 155, 156, 157. Apa kabar gembiranya di situ? Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang diberikan musibah, kita yang diberikan musibah, ujian oleh Allah, sesungguhnya di situ ada rahmatnya Allah. Tapi kadang kita nggak sadar, dikasih ujian kecelakaan, ya. Oh, kita masih ribut BCD. Padahal kita nggak memikirkan di situ ada rahmat Allah, kita masih selamat misalkan gitu. Kita masih dikasih umur panjang, oh itu rahmatnya Allah. Daripada memikirkan yang lainnya, duh mobil rusak nih, duh begini nih. Tetapi rahmat Allah kita masih selamat kan gitu. Diberikan ujian, kebakaran rumah, hilang semuanya dalam hati saya, semua hilang. Harta surat berharga hilang semuanya. Tapi rahmat Allahnya apa? Oh, saya masih hidupnya sama anak-anak saya. Itu rahmat Allah, Bu. Kabar gembiranya ada rahmat Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita saat kita diberikan ujian. Asal kita mau sabar, asal kita mau ganti itu semua dengan ibadah-ibadah kita. Oh, tafakurin, oh mungkin ini memang kesalahan-kesalahan saya sendiri. Gara-gara harta saya sombong, gara-gara ini saya begini, gara-gara ini saya begini. Jadi Allah kasih teguran ke saya. Itu tafakurin. Tapi ada rahmat Allah. Itu ujian. Dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Mulk ayat 2. Apa bunyinya di situ? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Yang mematikan kita dan menghidupkan. Kita dimatikan dulu tuh, Bu. Setelah mati emang gak ada kehidupan? Ada kehidupan, Bu. Jangan dikira kita mati selesai, enggak. Akan ada kehidupan lagi. Maka sebaik-baik bekal buat kita di dunia ini, bekal yang membawa keselamatan di akhirat, Bu. Dengan apa? Amal soleh kita, ibadah kita, sedekah kita. Dari semua itu hanya ujian dari Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin melihat nih saat dikasih ujian, siapa nih hamba-hambaku di antara mereka yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Di situ tulisannya bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik amalannya. Amalan sabarnya, udah sabar belum? Itu. Jadi ini tadi hijrah hati, I-nya iman. Mengimani kita kepada Allah, semuanya serahkan kepada Allah. Apalagi, Bu? H-I. Terus apa setelahnya? J, jalan. Kita sedang menuju jalan. Berjalan, hijrah kan berjalan, Bu. Nggak stuck di sini aja. Tadi hijrah kita meninggalkan, berarti kita berpindah nih. Meninggalkan banyak, meninggalkan hal-hal yang mudorot, yang biasa gibah ditinggalin deh, gak usah gibah-gibah lagi. Yang biasa ngomongin orang, yang nyaci maki orang, merendahkan orang, udah gak usah, kembali, tinggalin itu semua. Kan hijrah, benahin hati itu tadi, hilangin semua penyakit-penyakit dengki, hasad. Kita tahu penyakit hasad, Bu. Amalan hasad itu seperti apa, Bu? Gampang sekali hilangnya, Bu. Ibu-ibu tahu hasad itu apa? Hasad itu saat kita melihat nih
Tetangga lagi dikasih nikmat, dia lagi bahagia, kita nggak suka, itu hasad. Kita nggak suka melihat tetangga yang lagi dikasih nikmat sama Allah. Terus kita nggak suka, tuh kok si ibu itu bisa beli rumah ya, bisa punya mobil, dapat dari mana itu? Nggak suka tuh Bu, hasad, ngompor-ngomporin orang buat benci sama dia, itu hasad. Tahu Bu amalannya? Semua ibadah yang kita lakukan, semua pahala-pahalanya hilang saat itu juga. Sayang nggak kira-kira Bu? Berapa tahun, berapa puluh tahun kita ibadah, ngejar pahala, cuma ada terbesit hasad sedikit, seperti kayu yang terbakar api. Tinggal apa Bu kalau kayu tinggal terbakar api? Hangus, tinggal debunya doang. Debu ketiup angin, hilang. Itu amalan hasad. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Tinggalin berarti. Hijrah meninggalkan. Semua yang buruk kita tinggalkan. Semua yang Allah nggak suka kita tinggalkan. Hanya hati, I-nya iman, J-nya jalan. Jalan kemana? Jalan menuju yang jauh lebih baik lagi. Kan hijrah meninggalkan, ada yang kita tinggalkan dan ada yang kita tuju. Yang kita tuju masuk kepada jalan ini. Jalan di dunia Bu melelahkan. Dunia memang tempat untuk bersusah payah dengan segala ujian-ujiannya. Kita lelah di dunia. Bahagia bukan di dunia Bu, cuma sementara di dunia bahagianya, tapi bahagia nanti di akhirat. Maka saat dunia menjadi sebuah perjalanan buat diri kita, jangan terlena dengan perjalanannya, tapi fokus dengan tujuannya. Tujuan kita di akhirat, di surganya Allah. Bahagia nanti di sana. Lelah kita perjalanan. Ibu-ibu kalau punya tujuan misalkan kemana gitu, ke kota apa aja, tapi kan dalam perjalanan pasti lelah Bu, capek, badan pada pegel. Ya udah gak usah terlena dengan perjalanannya, ya. Gak usah terpengaruh dengan perjalanannya. Kan kita punya tujuan di sana. Udah nyampe tujuan dengan selamat, lihat pemandangan yang bagus, nikmat, enak, bahagia, tenang kita. Maka perjalanan di dunia tempat kita bersusah payah dengan ujiannya, tempat melelahkan di dunia. Tetapi fokus dengan tujuan yang akhirat, kita akan bahagia insya Allah. Ya. Karena ngejar dunia Bu gak akan habis-habis. Ngejar dunia tuh Bu kayak makan kuaci, kenyang enggak, jotor iya di mulut. Ya Bu, belum makan kuaci sekilo juga kenyang enggak? Bibir kayaknya tebel banget gitu. Kenyang iya, kenyang enggak, capek iya Bu. Nah itu mengejar dunia ibaratnya kayak gitu, kayak makan kuaci, kenyang enggak, capek iya. Mengejar dunia kayak mengejar bayangan kita. Ibu-ibu berdiri di teriknya matahari, bayangan kita ada di depan kita. Coba ibu kejar, kira-kira bayangan itu gimana? Menjauh dia. Semakin menjauh itu dunia kalau kita kejar, gak ada habis-habisnya. Tetapi bagaimana bayangan itu bisa kembali mengejar kita, putar balik arahnya. Kita putar balik bayangan yang mengejar kita. Maka saat kita fokusnya ke akhirat, kita putar balik dari dunia menuju kepada akhirat, maka dunia akan ikut dengan kita. Itu janji Allah, memperbaiki akhirat, dunia diikutkan oleh Allah. Kita ngejar akhirat, dunia diikutin sama Allah. Dikasih kita dunia, tapi kita ngejar dunia, akhirat kita nggak dapat. Ya, jadi J-nya jalan. Ada yang kita tuju. Yang kita tuju apa? Ridhonya. H-I-J, apa lagi? R. Tadi kan perjalanan tuh, J-nya jalan. Ada yang kita tinggalin, kita menuju nih, berjalan. R-nya apa? Yang kita tuju, ridhonya Allah. R-nya ridhonya Allah. Bu, cari ridhonya Allah. Allah ridho itu tenang hati. Ya. Cari penilaian Allah aja. Kita hidup yang dinilai manusia tuh capek Bu. Gak ada manusia kita buat baik. Kalau yang orang yang gak suka ya salah aja. Dinilai salah aja Bu. Ya emang diri udah gak suka kan gitu. Tetapi tugas kita kan bukan gak suka juga sama dia. Paksakan hati kita untuk tetap baik sama mereka. Paksakan hati kita untuk tetap suka dengan mereka. Tetap berbuat baik sama mereka. Tetap doakan mereka. Saat kita mendoakan orang-orang yang gak suka sama kita, ada yang mau berusaha menjatuhkan kita, kita jangan berusaha jatuhin juga.
Ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, muliakan dunia akhirat ya Allah. Gitu. Kita dijatuhin, kita muliakan dia. Karena apa? Doa yang baik akan kembali kepada diri kita lagi. Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kita tahu ibadahnya malamnya gak pernah putus ya. Luar biasa salihahnya. Tuntunan kita semua ya. Penghulunya para wanita, kiblatnya ke Sayyidah Fatimah. Makanya jangan sampai di dunia kita udah gak pernah melihat bertemu dengan Sayyidah Fatimah, nanti di akhirat kita rugi gak bertemu dengan beliau. Maka ikuti cara hidup beliau, ikuti pakaian beliau ya. Nah, Sayyidah Fatimah setiap malam dari setelah tahajudnya berdoa, tetapi beliau tidak mendoakan untuk dirinya. Yang beliau doakan orang-orang lain. Bahkan putranya bertanya, kenapa setiap sholat berdoa aku tidak pernah mendengar Ummu itu mendoakan, meminta kepada Allah untuk diri sendiri, tetapi selalu mendoakan orang lain. Apa kata Sayyidah Fatimah? Anakku, di saat engkau, apakah engkau tidak mau doamu itu langsung diaminkan oleh malaikat, yang malaikat itu tidak ada hijab dengan Allah? Apa engkau tidak mau doamu diaminkan oleh malaikat? Saat engkau mendoakan orang-orang yang tidak tahu mereka sedang kita doakan, sekalipun kepada orang-orang yang benci sama kita, kita doakan, Allah, malaikat langsung memintakan, mengabulkan, Allah mengabulkan doamu, mengaminkan, malaikat mengaminkan doamu langsung. Lalu ya gitu. Jadi R-nya tadi cari ridhonya Allah. Apalagi Bu? HIJRA, amanah. A-nya amanah. Kalau kita udah hijrah, diamanahi dengan sesuatu yang baik oleh Allah, dijaga amanahnya. Semua ini bisa menjadi pendakwah masing-masing, Bu. Ada teman ya, sedang nitip amanah, rahasia cerita hidupnya atau apalah, kita dititipin amanah ya, kita bisa menjaga. Terus kita nasihati dengan hal yang baik, itu sudah berdakwah. Jadi A-nya amanah ya. Hanya apa Bu? Terakhir apa hurufnya? Hah? Terakhir H. Hanya hidup tenang. Orang kalau udah hijrah gak mungkin hidupnya gak tenang, Bu. Karena dia berusaha untuk memperbaiki semuanya di hadapan Allah. Insya Allah pasti hidupnya semakin tenang. Kalau dia mengklaim dirinya hijrah tapi hidupnya belum tenang, belum merasakan tenang hidupnya, berarti ada yang salah dengan hijrahnya. Entah hatinya yang salah ya. Mungkin hatinya dia tutup. Kan yang pertama, makanya ditempatkan di kalimat pertama, hati. Ininya semua dikelola dulu nih. Yang benci-benci dibuang, yang dendam-dendam dibuang, yang dengki-dengki dibuang. Kalau ininya udah enak, semuanya masih enak. Dia cuma fokusnya ke Allah saja. Dia disakiti oleh makhluk, dia gak fokus dengan yang menyakiti, tapi fokus kepada Allah. Kenapa orang-orang gak bisa move on? Karena dia fokus kepada manusianya, gak fokus kepada yang menciptakan makhluk. Ya Bu, dunia tempat perpisahan sementara Bu. Suami istri akan dipisahkan, entah dengan kematian, entah dengan yang lain. Anak orang tua akan dipisahkan. Itu dunia tempat perpisahan yang wajar. Tapi jangan sampai kita berpisah yang gak wajar nanti Bu. Suami di surga, istrinya di neraka, pisah yang gak wajar. Anak-anak di neraka, ibunya orang tuanya udah di surga, pisah yang gak wajar. Atau kebalikannya, istri di neraka, suami di surga, pisah yang gak wajar. Orang tuanya di neraka, anak-anaknya di surga, pisah yang gak wajar. Jangan sampai ini terjadi, perpisahan yang gak wajar ini terjadi. Kalau dunia tempat berpisah wajar, semua juga bakal mati, wajar. Tapi jangan sampai hal ini terjadi. Kita mau semua kumpul di surganya Allah. Maka apa yang harus kita pegang supaya perpisahan yang gak wajar ini gak kita alami? Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka.
Suami baca ayat ini, jagalah dirimu, oh diri saya sebagai seorang suami. Apa yang tugas saya? Habli minallahnya perbaiki, hubungan dengan Allahnya perbaiki, tauhidnya kuatkan. Istriku milik Allah, anakku milik Allah, pekerjaanku milik Allah, anak-anakku, hartaku milik Allah. Kuatin tauhidnya. Maka saat dia memperbaiki dirinya di hadapan Allah, Allah yang menjaga ini semua. Dia bisa membimbing istrinya, dia bisa bimbing anak-anaknya. Semua satu keluarga bisa beramal agama, beramal soleh di rumahnya. Tercipta nih rumah, bayi jannati, rumahku surgaku. Buat para istri gak ada surga di mall, gak ada. Semua surganya ada di rumah, bayi jannati. Kalau gak ada kepentingan apapun, udah sebaik-baik hijab untuk perempuan di rumahnya sendiri. Banyak berbuat amal soleh di dalam rumah, masak, niatkan ibadah, dapat pahala. Apalagi coba Bu, nyisirin anak, ngasih minyak rambut ke anak, niatin ibadah, dapat pahala. Enak gak Bu? Dapat surga. Banyak banget surganya perempuan di dalam rumah Bu. Gak ada di pasar, gak ada Bu, banyak setannya di pasar. Niat belanjanya masak sayur asem, ya oh yang dibeli banyak banget, sayur asemnya ketinggalan. Ada toko baju baru, pasar sayur asemnya ditanya dia apa, udah habis semuanya tadi. Akhirnya masaknya Indomie lagi, ceplok telur lagi, bosan tuh. Kan gitu. Istri baca ayat ini, jagalah dirimu, oh diri saya. Pertama, habli minallahnya berbaiki, tauhidnya kuatkan. Suamiku milik Allah, anak-anakku milik Allah, hartaku milik Allah, diriku pun milik Allah. Kalau tauhidnya kuat, dia mampu menjadi istri yang samina wa ta'ah. Yang pertama, kuatkan, perbaiki dulu dia sebagai hamba. Oh, jagalah dirimu, oh diri saya sebagai seorang hamba Allah. Tugas saya seperti apa nih? Kalau tauhidnya dikuatkan, dia mampu menjadi murabiyah untuk anak-anaknya. Apa itu murabiyah? Pendidik agama yang baik untuk anak-anaknya. Kita 24 jam gak bisa ngawasin anak-anak kita di luar. Dengan dunia era milenial yang semuanya handphone semuanya. Di rumah saya udah TV gak pernah disetel Bu. Ya iya, TV-nya pindah di handphone. Semua informasi ada di handphone semua. Anak kita mau nonton apa ada. Mau searching ini keluar semuanya. Coba. Ya. Maka kalau kitanya gak kuat-kuat iman kita gak memperbaiki diri kita di hadapan Allah, gak mendidik anak-anak kita dengan baik, hancur semuanya. Maka ini At-Tahrim ayat 6, ini misi dan visi kehidupan kita untuk selamat di dunia dan akhirat. Jadi semua suami, istri, anak, anggota keluarga saling menguatkan tauhidnya, saling memperbaiki hubungannya dengan Allah, saling beramal agama, semuanya beramal soleh di dalam rumahnya. Maka terciptalah baiti jannati, Allah turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Insya baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya. Sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu semuanya. Dan seburuk-buruk ibu-ibu masih jauh lebih buruk diri saya. Hada min hadhi rabbi, semua karunia dari Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisyiril Fatihah. Ya Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fir lana maqadiya wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi telah selesai sudah kajian kita pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Jami Gebing Nurani. Semoga yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian. Saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai bertemu kembali di kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.